Shalom semua teman-teman. Shalom. Shalom. Hari ini kita berjumpa nih dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa nih, Bapak-Bapak Gembala nih ya, Bapak Gembala PTC Rayon 1D dengan Bapak Gembala yang ada di Batam nih. Gereja lo apa Put? Namanya Put? KGA ya? Iya, KDA. KDA. Wes. Iya. Gimana nih keadaan yang ada di, kita ngomong ke Batam dulu ya, kita berlabuh ke Batam dulu. Kita mau dengar yang ada di Batam gimana? Jemaat Tuhan yang ada di Batam atau keadaan di Batam itu gimana, Bu? Iya, khususnya memang sama ya, semua ngalamin apa yang pandemi yang sedang terjadi. Sebagian ada yang dirumahkan, sebagian ada yang juga masih kerja, sebagian juga ya aktivitasnya berkurang karena juga pembatasan ya. Memang di Batam belum PSBB, tapi memang sudah juga diberlakukan. Ya, mungkin diberlakukan juga untuk ya nggak bisa kemana-mana secara bebas lah. Iya. Terus gimana bro? Kondisi jemaat-jemaat di sana gimana? Apakah apinya tuh masih on fire atau ini kan kita soalnya udah 2 bulan nih ya bro ya? Betul, udah 2 bulan. Makanya ya semua berjuang ya. Kalau kita lihat memang akhirnya memang ketika jemaat udah nggak bisa ke gereja, jemaat udah nggak bisa lagi bersekutu bersama-sama, itu memang kembali kepada sekarang hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Gereja juga memfasilitasi dengan siaran-siaran live online seperti ya di YouTube untuk membekali ya secara rohani kepada jemaat. Tapi memang sekali lagi pilihan pada jemaat Tuhan. Tapi terus kita himbau, kita dorong mereka untuk tetap hari-hari gini malah harus terus mencari Tuhan, harus terus ya mengejar lah istilahnya gitu. Siap. Kalau si hambanya nih, Pastor Christian Tamtama nih gimana bro keadaan bro? Situasi dan kondisi yang ada di mana Pulau Gadung ya? Ya. Terminal Pulau Gadung dan sekitarnya ini kan akap antar kota, antar provinsi gitu. Ya kurang lebih sama dengan kondisi jemaat ya di Batam, Pastor Budi, bahkan mungkin juga hampir semuanya kita gereja-gereja ya. Jadi keadaan jemaat memang pada saat ini kita kan kondisinya belum bisa beribadah secara langsung di gedung ibadah, dan kita semua diarahkan lebih ke online service gitu ya. Nah kalau di kita di PTC sendiri kita masih tetap nginduk sama Rayon 1D Tampak Siring. Nah kita tiap ibadah minggu selalu ke sana. Nah untuk tengah-tengah minggunya kita terus jalankan aktivitas cool online ya. Terus kita ada 1 minggu 3 kali doa malam Zoom bersama gitu. Nah, kemudian juga ada youth service online, sekolah minggu online juga. Nah, jadi kita tetap keep in touch via online. Nah, cuma memang ada kalau di tempat saya nih ada beberapa kendala. Artinya ada jemaat yang middle to low, artinya yang kendala mereka waktu kita cek nggak ada kuota gitu ya, atau tidak mengerti aplikasi. Nah, untuk kendala seperti ini saya juga berpikir keras, artinya ya bagaimana nih supaya mereka juga tetap terjangkau gitu. Nah akhirnya beberapa kesempatan ya saya juga aktif untuk support, kasih message gitu ya firman Tuhan lewat WhatsApp grup, bahkan WhatsApp juga pribadi. Bahkan saya juga beberapa orang saya coba arahkan ya mungkin bisa numpang gitu ya, numpang wifi ke teman-teman jemaat yang lain yang mungkin jumlahnya juga harus dibatasi, nggak rame-rame begitu. Nah tapi memang pada aplikasinya ya cukup ini juga lah agak ada kendala juga ya. Itulah ini memang tantangan sih untuk yang seperti ini. Tapi kalau untuk jemaat-jemaat yang mengerti teknologi, bahkan juga keuangannya oke untuk kuota dan lain sebagainya, itu nggak masalah untuk online seperti ini. Nah ini menjadi satu tantangan, bahkan jadi satu beban pikiran juga buat saya, gimana kita untuk bisa temukan solusinya untuk jemaat yang tidak bisa untuk mengikuti online seperti ini. Iya. Karena kalau online pakai Zoom gini bro, apalagi kita video on begini, ini kuotanya nariknya lumayan loh bro. Ya betul. Iya.
Coba Chris lu pakai Google Hangouts tuh, Bro. Ah, cuma kalau semua yang kita berhubungan dengan Google kan harus ada email semua kan. Iya, mesti dibikinin Iya. memang. Betul. Iya, nah ini jemaat-jemaat yang tadi yang saya bilang, Iya, yang iya. saya bilang yang middle to low, yang sasarannya agak mereka kendala seperti itu. Kadang kita juga udah usaha, Bu, saya ajarin ya misalkan, Pak, saya ajarin ya. Bukanya mereka- nggak bisa ya. Iya, nah seperti itu yang itu jadi Iya, betul. jadi tantangan buat kita Iya. itu. Gitu. Ya. Memang kalau udah bapak-bapak gembala nih memang dituntut kesabaran, brother. Iya. Kalau- Iya, sabar luar dalam. Asik. Kalau Budi gimana, Bud? Lo menghadapi kendala-kendala apa, Bro, yang ada di sana, Bro? Iya, Pak, pasti ya nggak jauh beda kan, karena soal kuota dan soal pulsa juga di tengah pandemi kan mereka sebagian juga udah nggak kerja lagi, bahkan mereka Iya. juga mesti berjuang ya untuk makan juga. Dan untuk ya ibadah tadi sebenarnya seperti yang Bro Chris bilang, kita berjuang kerja keras untuk memastikan mereka tetap keep in touch ya di siaran-siaran rohani gereja ya. Ya, nah kita lakukan juga contoh setiap minggu ya yang mereka kita upayakan supaya tetap ke gereja secara online. Ya kita kirimin pulsa setiap jam 12 malam, jam 12 lewat, kirimin kuota. Jadi memang di setiap ibadah karena kita masih menginduk ke rayon ya, jadi ditayangin itu bagi jemaat yang memang membutuhkan kuota untuk ibadah. Ya di hari Minggu khususnya, silakan kirim ke nomor sekian, nanti kita akan kirimkan. Nah itu kita kirimin kuota-kuota untuk hari Minggu untuk mereka ibadah. Kalau untuk kul juga sama ya, misalnya ada yang butuh ya mereka tinggal bilang ke ketua kulnya untuk bisa kita bantu. Ya paling enggak itu yang kita bisa upayakan. Iya. Makanya gua rasa kalau di Batam tuh ya dengan pelayanan radio itu mungkin orang-orang yang jemaat-jemaat yang ekonominya menengah ke bawah itu lebih efektif ya kalau pakai radio ya, Bud ya. Iya, karena masih banyak yang dengan radio dan karena Batam ini kan siaran perbatasan juga bisa jangkau Singapura sama Malaysia. Karena saya afiliasinya ke RRI ya, jadi memang ya bisa jangkau fasilitas radio. Ya ada gereja-gereja yang punya radio juga masih bisa menjangkau. Karena low cost mereka tinggal putar radio aja. Iya. Daripada Zoom, daripada nonton YouTube, kalau denger radio itu kan, kalau radio gue nggak tahu free itu kan, Bro. Kalau kita denger kan free kan, nggak bayar kan? Nggak bayar. Iya, radio karena. Iya. Nah, kalau si Christian nih, Bro, kalau lo pesan-pesan nih buat para pendengar kita nih ya, buat anak-anak Tuhan yang hari ini udah 2 bulan mau masuk bulan ketiga nih, Bro. Ini pesan-pesan lo apa nih, Bro, buat para pendengar kita supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan? Ya, nah memang keadaan yang seperti ini kan kita tidak menduga sama sekali ya. Kita masuk dalam situasi yang tiba-tiba ya boleh dikatakan ya seperti dalam keadaan lockdown gitu. Kita bisa beraktivitas dengan bebas, bahkan kita nggak bisa bergerak dengan bebas, bahkan semua aktivitas pekerjaan, pelayanan kita semuanya tertutup. Nah ditambah lagi kita selalu ada di dalam rumah setiap hari. Nah ini kan menjadi satu tantangan buat kita semua, bahkan bukan tantangan kecil tapi tantangan besar buat kita semua. Nah yang pertama sih yang udah sangat pasti ya, keintiman kita dengan Tuhan itu kita harus jaga benar-benar. Artinya roh kita kapasitasnya harus semakin diperbesar. Karena peperangannya hari-hari ini adalah peperangan iman, hati, kesabaran ya, dan bahkan juga itu saya bilang keadaan sekarang ini peperangannya bukan cuma secara fisik tapi mental itu yang lebih berat. Nah, artinya begini, waktu kita tetap menjaga keintiman kita dengan Tuhan, ya Bible, everyday, worship God every time, gitu kan. Nah berarti gini, kita sedang memberi makan roh kita. Nah, saya percaya artinya begini, roh kita lah nanti yang akan mengontrol seluruh kehidupan kita, terutama dalam hari-hari yang sangat berat yang kita lewati hari-hari ini. Jadi
saya mau mengajak teman-teman semua yang menyaksikan tayangan live ini dimanapun kita berada, nomor satu, perhatikan yang di dalam kita. Karena yang di dalam akan mengontrol yang di luar. Nah, itu harus kita perhatikan. Karena kalau yang di dalam kita kosong, maka kita akan gampang dikontrol dari luar. Jadi kita akan dikuasai oleh keadaan, sehingga kita akan menjadi orang yang akan selalu menjadikan hidup ini sangat berat dan menjadi orang yang putus asa dan lain sebagainya. Jadi nomor satu, perbesar dulu kapasitas roh kita. Ya itu wajib. Nah, lalu yang kedua yang saya mau mengajak untuk semua kita harus mengerti bahwa dalam keadaan yang seperti ini, ya ini ada hubungan dengan yang pertama, kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita, mindset kita. Nah, ada banyak orang yang punya mindset yang artinya kurang tepat lah dalam menghadapi hal-hal hari-hari ini. Betul, kita sedang menghadapi situasi yang sulit, segala sesuatunya tertutup, segala sesuatunya dibatasi. Tetapi bukan berarti keadaan yang seperti ini membuat kita menjadi pasif, membuat kita menjadi menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Nah, saya mau membagikan, saya dapat satu berkat karena hari-hari ini saya juga banyak waktu, banyak baca buku dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada 4 tipe mindset orang ketika dia menghadapi satu keadaan yang berat, ya, atau keadaan yang sulit. Nah, yang pertama itu mindset problematic mindset. Artinya ini orang yang selalu punya mindset atau pikiran fokusnya kepada masalah. Dia fokusnya kepada sesuatu yang musibah, masalah, bencana, dan selalu pikirannya, yang di dalam pikirannya adalah, aduh pokoknya nih hidup ini berat banget ya, aduh ya udah masalah nih, aduh nih keadaan COVID-19 ini udahlah, saya udah pasti bangkrut, saya udah pasti jatuh miskin, saya udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa lagi, ya udah deh. Nah, kemudian dia akan, orang yang punya tipe problematic mindset ini, dia akan cenderung membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan keadaan dan situasi. Sehingga apa? Dia akan menjadi orang yang selalu ketakutan melewati hari-hari ini. Nah, itu tipe mindset yang pertama. Lalu ada tipe mindset yang kedua, yaitu fixed mindset. Nah, ini fixed mindset artinya orang yang dia punya cara berpikir kaku. Artinya, ya sudah dah, memang kejadiannya udah begini, ya kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah deh, ya udahlah kita pasrah aja, kita nyerah aja. Nah, itu fixed mindset. Tapi ada yang ketiga, grow mindset. Nah, grow mindset ini artinya pikiran yang bertumbuh, cara berpikir yang bertumbuh. Artinya apa? Orang yang punya growth mindset ini, dia akan melihat peluang di masa sulit. Dia akan melihat satu kesempatan di dalam bencana yang sedang terjadi. Jadi orang ini orang yang aktif. Orang yang punya growth mindset. Nah, jadi orang yang artinya dia punya cara pandang, aduh, oke lah, saya memang ini saat ini sedang terbatas, sedang ngalamin masalah, tapi saya harus cari peluang. Apa nih yang saya bisa kerjakan? Satu hal atau dua hal yang lain yang tetap bisa membuat saya produktif. Nah, saya ambil contoh begini. Ini kan Bro Budi, Bro Dieter juga tahu saya aktivitas major saya itu melayani ya dari dalam dunia pelayanan. Ya selalu di gereja, ya khotbah dan lain sebagainya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kita semua kan gereja sedang ditutup. Saya juga nggak bisa bergerak lagi gitu kan, nggak bisa lagi khotbah, mau khotbah di mana, nggak ada yang semua tutup semua, kita juga mau keluar juga nggak berani. Lalu apa yang saya coba lakukan? Artinya, saya coba cari sesuatu yang baru. Artinya saya coba belajar ya dalam keadaan yang seperti ini. Saya punya banyak kesempatan untuk saya bisa di rumah banyak baca buku. Saya bisa punya banyak kesempatan di rumah untuk saya bisa mengasah lagi skill-skill yang mungkin selama ini ada cuma saya belum pertajam dan lain sebagainya. Jadi ini kesempatan untuk saya bisa mengambil waktu untuk lebih upgrading diri. Jadi nggak pasif gitu. Nah, ini yang saya mau bilang, ada kesempatan di dalam bencana. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, ini mindset lebih di atas dari grow mindset, yaitu inovatif mindset. Jadi orang yang punya cara berpikir inovatif.
Nah, ini lebih tinggi dari ketiga mindset yang tadi. Artinya apa dalam situasi seperti ini? Dia selalu berpikir bagaimana untuk menciptakan sesuatu. Nah, nah, kalau kita punya pikiran yang seperti ini, maka saya percaya kita akan bisa tetap bertahan. Satu, kita nggak akan jadi orang yang gampang mengeluh, jenuh gitu. Nah, yang kedua, kita bisa dapat keuntungan buat diri kita sendiri, bahkan kita bisa juga jadi berkat buat orang lain. Nah, saya tadinya nggak tahu cara edit video, ya rekam video, edit itu Broditter lah jagonya itu kalau masalah bikin edit video seperti itu. Tapi karena situasi seperti ini, saya harus improvisasi. Artinya major saya terutama dalam hal pelayanan. Saya jadi di rumah siapin kamera, lighting, ya coba belajar, lalu aplikasi edit saya coba download, saya pelajarin hampir tengah-tengah malam saya pelajarin, lalu tiap hari saya coba bikin konten khotbah, lalu kemudian saya bagikan ke internal dan eksternal, kemudian tiap hari saya selalu improvement, memperbaiki lebih baik lagi. Nah, itu menjadi satu inovasi bagi diri saya. Yang tadinya saya nggak punya, yang tadinya saya nggak lakukan, tapi karena keadaan seperti ini saya bisa lakukan. Nah, jadi yang mau saya ingatkan buat teman-teman begini, manusia itu punya aset berharga. Aset yang paling mahal namanya otak. Dan otak manusia itu ada dua tipe, yaitu aktif dan pasif. Nah, teman-teman semua hari-hari ini, mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau membiarkan otak kita aktif atau kita pasif? Nah, ini artinya sifatnya lebih kita bisa tetap produktif di tengah bencana. Nah, lalu yang ketiga yang saya mau ngajak teman-teman, kalau tadi kan yang pertama keintiman dengan Tuhan, yang kedua jaga pikiran kita, ya, ubah pikiran kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya mau pesan buat teman-teman bahwa artinya begini, kita jangan pernah lihat bencana yang sedang terjadi, tapi kita harus lihat Tuhan yang punya rencana di balik bencana ini. Saya terlalu yakin dan percaya akan ada satu kemuliaan Tuhan yang besar yang benar-benar dinyatakan lewat situasi bencana hari-hari ini. Ada banyak orang kesaksian yang kita temukan hari-hari ini, bagaimana mereka udah mentok ya secara iman mereka, mentok secara rohani mereka, lalu mereka berbalik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, artinya begini, ini adalah kesempatan buat teman-teman semua, khususnya kita anak-anak Tuhan, mengeksekusi amanat agungnya Tuhan di tengah-tengah keterbatasan. Ini kesempatan buat kita. Nah, saya ambil contoh begini. Kalau kita ingat zaman Yusuf, itu ada bencana kelaparan. Kurang lebih hari-hari ini juga kita seperti mengalami bencana kelaparan. Nah, kelaparan, ada banyak orang kelaparan hari-hari ini. Ada dua kelaparan. Kelaparan jasmani, kelaparan rohani. Ini dua-dua ini sedang terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus jadi Yusuf. Bahkan bukan cuma mempersiapkan lumbung, tapi kita harus menjadi lumbung makanan. Buat nolong orang lain. Gitu. Nah, secara holistik nomor satu, kita bagi kasih. Ya, secara nyata. Nah, saya lihat Broditter ada banyak kasih berkat buat orang-orang di jalanan, di pinggir-pinggir jalan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, secara rohani, kita juga harus tetap kasih makan. Kayak Pastor Budi juga tetap aktif dalam siaran di radio Kristen. Nah, itu memberi makan. Hari-hari ini banyak orang yang membuka pintu untuk kebenaran firman Tuhan. Banyak orang. Karena mereka mentok, mereka putus asa, mereka nggak tahu lagi mau lakukan apa. Mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh kesegaran rohani. Nah, yang harus kita lakukan, kita menjadi lumbung makanan buat banyak orang hari-hari ini. Kurang lebih seperti itu dari saya. Sedap. Jadi ada kesempatan di dalam kesempitan gitu ya. Ada peluang. Yoi. Memang di dalam tekanan itu yang keluar itu bisa macam-macam, ya kan? Kalau di dalam tekanan itu yang keluar itu adalah inovasi. Nah, ini yang perlu kita cermati nih ya,
supaya ketika tekanan itu hadir, yang keluar bukan keluhan, tapi yang keluar adalah inovasi. Kita bertumbuh gitu ya. Betul. Ya. Siap. Kalau dari Batam gimana nih, Pastor Budi nih? Halo ya. Pesan-pesan apa yang mau disampaikan nih? Aku termotivasi sekali tadi apa yang disampaikan dari Pulau Gadung tuh, keren banget tuh. Ya, memang khususnya ya untuk teman-teman yang bisa menyaksikan siaran ini, tidak ada yang terluput dari pandemi dan kesulitan, bahkan krisis yang sedang terjadi. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kan kita panduan kita adalah Alkitab ya, dan krisis yang terjadi sekarang itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Bahkan di Alkitab pun sudah berkali-kali dicatat ya, sejak zaman Ishak. Lalu di kitab di raja-raja bagaimana sampai orang pun udah nggak tahu lagi mau ada ibu pengen makan anaknya dan sebagainya. Begitu banyak hal yang terjadi. Kalau kita tarik ke beberapa tahun terakhir pun negara kita 98 juga krisis. Ya, lalu tahun 2008 pun 2006 sampai 2008 juga krisis. Dan puji Tuhannya semua lewat, betul ya. Dan kita masih bisa bertahan, bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Terus sebabnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang beriman pun kita yakin bahwa ini pasti lewat, asal kita menyikapinya dengan benar. Alkitab kan bilang dalam 1 Tesalonika, roh, jiwa, dan tubuh itu harus terpelihara sempurna. Jadi yang pertama kan dibilang itu adalah roh, bukan jiwa, bukan tubuh. Tapi banyak kan orang kan dulu-dulu mungkin lebih memperhatikan tubuhnya. Makannya harus enak dan sebagainya, atau lebih ke jiwanya ya, hangout terus, jalan, punya duit, beli ini, beli itu. Tapi lupa memperhatikan yang spiritualnya. Sementara Alkitab bilang kan yang pertama-tama tuh roh dulu loh. Nah, di momen seperti inilah kesempatan juga untuk setiap kita, nggak terkecuali, ya kita harus mengejar ketinggalan itu. Kalau yang dulu kita udah ketinggalan jauh, kita udah terlanjur mapan, terlanjur nyaman, bahkan kita mungkin udah ya seperti biasa aja gitu kan, nggak ngalamin hadirat, nggak ngalamin ya biasa aja. Tapi memang di momen sekarang nggak ada pilihan lain, kita harus mengejar tadi. Kita harus benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh, sebab yang bisa nolong kita hanya Tuhan. Tuhan bisa jawab doa kita kapan saja loh. Krisis ini mau diselesain Tuhan malam ini juga bisa, besok juga bisa. Tapi kan pertanyaannya kita ready atau enggak. Karena pada saat itu dinyatakan, sekali lagi Tuhan pasti buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dengan orang yang enggak sungguh-sungguh. Tuhan pasti buat perbedaan. Makanya setiap kita tidak ada pilihan lain ya. Kita harus tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beberapa hari ini memang ya Tuhan ingatkan lagi, kalau kita ingat ya di dalam kitab 1 Samuel tentang Daud. Pada waktu Goliat nantang orang-orang Israel, nggak ada satupun tentara daripada Saul yang berani. Pertanyaannya adalah kenapa Daud yang masih muda belia itu dia berani nantangin Goliat. Bahkan ketika dia baru disuruh bapaknya pergi ke medan pertempuran, ketika dengan orang kabur, dia udah mulai gelisah, hatinya udah mulai kesel. Kenapa dia berani sementara orang nggak berani? It's simple gitu, karena dia penuhi pikirannya dengan pengalaman-pengalamannya dengan Tuhan yang dibangun setiap hari loh. Every day, setiap hari di mana? Di ladang pengembalaan, di tempat yang orang nggak lihat, orang nggak perhatiin. Ini penting di momen-momen sekarang. Saya percaya kalau kita semua sudah bangun hidup kita, keseharian kita di masa yang lalu dengan Tuhan, pasti saya percaya kita akan kuat hari ini. Nah, bagaimana dengan orang yang nggak punya keseharian dengan Tuhan? Ini tadi kita harus mengejar. Jangan tunda-tunda lagi, ya kita harus kejar itu. Karena kekuatan itu, pengalaman bersama dengan Tuhan itu tidak bisa instan, tapi harus daily, setiap hari. Nah tadi saya setia diberkati apa yang tadi Pastor Christian sampaikan ya tentang inisiatif dan juga inovatif. Saya memang ya masih nggak ngetop Bro Dieter lah di live kan, berani sama Bro Christian juga berani. Jujur saya ya jiper-jiper dikit, tetapi kan tadi ya bekal pengalaman di radio saya udah tahun ke-7 ini ternyata itu jadi satu kekuatan yang tadinya ya saya pikir biasa-biasa aja. Makanya ini sudah masuk ke seri ke-34. Jadi setiap pagi saya punya 1 menit suara pengharapan yang saya kirim by WA. Jadi saya rekam tadi kayak Bro Christian bilang, kita dipaksa untuk berinovasi, untuk mengerti caranya, ngedesain sendiri, ngedownload sendiri, ngatur sendiri. Itu juga aku mau nggak mau harus lakukan. Ya, untuk tampil live ada muka seperti ini, jujur aja belum berani lah, belum se-famous yang lain. Ya, lalu yang kedua kan makan kuota, dan di Batam juga sama.
Kalau kita suruh orang buka, kirim-kirim file aja kadang di WhatsApp belum tentu orang buka ya kan. Kalau sudah 12 megabyte, 15 megabyte orang belum tentu buka. Tapi saya coba rekam 1 menit suara pengharapan yang hanya makan ya 1 mega doang. Itu setiap pagi saya kirim, setiap jam 5 pagi saya kirim ke masih pekerja di lokal. Lalu tadi saya dapat info juga, mereka sebarkan lagi ke semua orang itu, dan saya tanya respon gimana, karena bahasanya adalah bahasa yang sederhana yang langsung kepada poin-poin tentang pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan, dan memang betul sekali untuk jemaat Tuhan secara khusus hari-hari ini kembali kepada Alkitab. Basicnya itu what is in your hand. Di keadaan seperti ini, apa yang di tangan kita? Yang pertama, kita tidak boleh malas, kita tidak boleh apatis nunggu, tapi kita harus cari Tuhan kasih hikmat. Kalau di Batam sendiri kita sedang menggerakkan ya jemaat-jemaat Tuhan untuk kita bisa ya mau ngapain, jualan kah? Ayo kita buatin forumnya, gereja buatin forumnya. Ya sekarang kita sudah buatkan forumnya, yaitu untuk gerakan saling membeli ya, dari kita oleh kita untuk kita. Tetap kita lihat di tengah pandemi sekarang, krisis yang terjadi sekarang, masih ada kok sekian puluh % orang yang masih stable gitu, yang masih punya daya belinya bisa cover kita. Kita mungkin tidak bisa, ya kalau kita ngemis itu salah gitu, tapi kita bisa tawarkan produk kita. Tuh mereka bisa beli gitu. Ya kita gereja fasilitasi, kita dorong mereka untuk ayo buat aja, kita ajarin, kita bina. Nah itu yang sedang kita lakukan di sini, dan puji Tuhan respon baik ya. Semua sekarang berjualan, tetapi ada juga yang jasa sebagainya, yang apalagi di momen sekarang ya semua serba online. Tadi saya baru cek, ternyata kalau ada yang penting modalnya rajin, jadi kurir aja itu duitnya banyak, itu lumayan cukup kalau rajin ya kan. Banyak orang kan nggak bisa beli langsung drive thru, orang udah malas keluar. Tapi yang penting kita percayakan diri kita untuk kita bisa, orang lihat kita, wah ini memang anak Tuhan, sungguh-sungguh terlibat di call, aktif, dipercaya, pasti Tuhan berkati. Jadi memang di momen-momen ini ya pesan tadi ya sama seperti Pastor Christian ya, kita harus tadi jaga hati, penting nih. Ya, ada banyak orang jaga mobilnya baik-baik, jaga hartanya baik-baik, tapi hatinya kadang nggak dijaga dengan baik. Gampang tersinggung, gampang tercuri hatinya. Ya gimana Tuhan mau berkati? Ngomel terus, ngedumel terus, ngeluh terus kan nggak bisa. Kita kan kembali back to the Bible ya. Kalau kita bisa jaga barang-barang kita, harta kita, masa hati ini nggak dijaga? Di momen seperti ini ya, keep humble, tetap percaya bahwa badai pasti berlalu. Kita selesain masalah ini bersama-sama sebagai orang percaya. Gitu aja bro. Asik. Jadi intinya jangan pasif gitu ya, kita mesti terus aktif melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita, betul nggak sih? Karena gue percaya juga bahwa Tuhan pasti akan bisa buka jalan buat setiap kita, ya kan? Yang penting itu tadi ya, yang Christian bilang oke tuh ya, otak kita ada pasif, ada aktif. Jadi kita mau pilih yang mana tuh? Ya kalau kita mau mengerjakan, ya kan kita nggak nyerah, ya kan kita nggak pesimis dengan keadaan ini, percayalah Tuhan pasti bisa buka jalan. Oke. Jadi memang saya tambahin gini, semua kita sekarang kita harus sadar benar, sadar baik-baik bahwa kita punya Tuhan penguasa segala-galanya. Tuhan pencipta halik langit dan bumi ya, serta isinya, dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun tunduk di dalam nama Tuhan. Nah, bagian kita yang dari dulu Tuhan selalu inginkan dari kita, lakukanlah aja bagian kita. Apa bagian kita? Bergerak, produktif. Bagian berkat itu Tuhan. Nah, dalam masa-masa sulit yang seperti ini, saya melihat, saya pribadi gitu ya, artinya saya bagikan berkat firman Tuhan ya lewat rekaman video maupun audio dan non komersil. Artinya saya nggak ada tujuan untuk komersil mencari berkat dari itu, tidak. Tapi saya pribadi justru ingin menjadi berkat di dalam keterbatasan kita hari-hari ini ya. Lalu di sisi yang lain juga saya juga hari-hari ini artinya ya segala sesuatunya rasanya tertutup buat saya gitu ya, maksudnya untuk hal ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saya tetap melakukan bagian saya. Apa bagian saya? Menjadi berkat buat banyak orang. Nah, yang luar biasanya itu yang saya bilang, Tuhan punya banyak pintu berkat untuk memberkati kita. Ada aja tuh yang namanya orang-orang atau keluarga rohani ya,
kirim makanan lah ke rumah ya, atau kirim berkat keuangan dan lain sebagainya. Ada aja, kita tetap terpelihara. Nah itu yang saya mau bilang, ini Tuhan betul-betul melihat apa yang kita kerjakan. Yang penting kita jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus asa. Tadi Pastor Budi bilang jangan marah-marah, jangan mengeluh dengan keadaan, jangan kecewa dengan keadaan. Tetap aja bergerak. Ya Tuhan nggak pernah biarkan kita mati karena kelaparan, nggak akan pernah. Amin. Ya, itu Tuhan nggak akan pernah ya sampai segitunya, nggak bakal. Tetap lakukan aja bagian kita. Nah satu lagi yang saya mau ini ya ingatkan. Nah, gembala sidang kita juga kan ingatkan ya di 2-3 minggu lalu ya, beliau pesan waktu awal-awal kejadian COVID, gembala sidang kita ingatkan, Pak Niko bilang bahwa kita harus jadi berkat buat banyak orang dalam hal memberi. Nah, Tuhan akan memberkati kita lewat cara yang berbeda hari-hari ini, yaitu pada waktu kita memberi kepada orang lain. Nah, saya diajarkan ya dari gembala sidang kita, bahkan dari firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus banyak memperhatikan orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, Pak Niko juga ingatkan dari kisah seorang janda tua ya yang memberikan dalam keterbatasannya ya. Nah, memberi bukan berarti karena kita banyak uang, tapi memberi di dalam kekurangan kita. Nah, itu yang luar biasa. Bahkan saya dapat juga satu rema, artinya benar Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita keluarkan buat orang lain. Itu benar-benar terjadi. Ya. Nah, saya juga diingatkan dari kisah bagaimana Elia dipelihara Tuhan di mana itu Sungai Kerit ya, tepi Sungai Kerit. Elia waktu dalam musim kelaparan, Tuhan tetap kasih makan Elia, makannya apa? Daging. Dikirim oleh siapa? Burung gagak. Yang luar biasa, yang nganterin daging itu ke Elia adalah burung gagak. Nah, burung gagak itu, dia makanan utamanya adalah daging. Tapi yang luar biasa, si burung gagaknya itu, dia kasih dagingnya kepada Elia. Kalau kita mau bilang, burung gagak juga butuh makan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, burung gagak tetap kasih apa yang menjadi bagiannya dia kepada Elia. Nah, saya lihat dari sudut pandang yang berbeda ada gini. Elia bahkan termasuk burung gagak itu tetap dipelihara. Nah, jadi teman-teman yang lain, ya saya juga melakukan ya walaupun di tengah-tengah keterbatasan saya juga Pastor Dieter apalagi ya hanya juga melakukan aksi sosial dan lain sebagainya. Itu biar ini jadi satu motivasi buat teman-teman yang lain juga dalam keadaan situasi yang seperti ini gitu. Nah, ini yang saya bisa tambahin sedikit, kurang lebih seperti itu ya. Tadi saya juga luar biasa tuh Pastor Budi, saya mungkin juga nanti mau coba terapin ya, kalau boleh mau pinjem dengan bahasa yang sama, gerakan saling membeli gitu ya. Nah, kalau boleh nanti saya juga mau terapin di internal gereja saya, karena ada beberapa pengerja dan jemaat saya juga yang akhirnya mereka memulai ya satu usaha yang baru, masak makanan lalu ditawarkan dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya belum sampai ke taraf untuk menggerakkan semuanya saling membeli. Nah, itu saya lagi mau cari metodenya gitu. Nanti saya mau coba terapkan di tempat saya. Thank you. Jadi dari kita untuk kita ya. Betul. Yo, memang dalam keadaan yang seperti ini kita mesti aktif, dan gue tambahin sedikit, jangan malu bro. Ya betul. Jangan gengsi. Jangan apapun yang kita kerjakan jangan malu, jangan gengsi, oke? Nah, pertanyaan gue yang terakhir nih. Oke, pertanyaan gue terakhir nih, kira-kira nih ya buat teman-teman, kalau nih pandemi COVID-19 sudah berakhir, apa yang pertama kali akan kalian lakukan? Dari Batam dulu nih. Gimana, Bud? Aduh. Udah pasti ya. Ketemu sama jemaat udah pasti. Ya, udah pasti ketemu sama jemaat dan pengerja. Karena memang ya itulah satu kebahagiaan kita sebagai hamba Tuhan. Untuk bisa lepas kangen, lepas rindu, untuk saling menguatkan lagi dan memastikan bahwa semua tetap dalam keadaan terpelihara. Ya, kalau ke keluarga udah pasti ya kembali untuk ya ngabisin waktu bersama keluarga untuk melepas penat ini kan, terutama anak-anak udah hampir 3 bulan di rumah terus kan. Ya itulah
satu untuk untuk jemaat, untuk gereja, yang kedua untuk keluarga. Itu aja kalau gua. Siap. Kalau Christian gimana nih, Pulau Gadung nih? Ini kalau COVID-19 sudah berakhir, yang pertama kali lu mau lakukan apa, bro? Ya, yang pertama kali dilakukan setelah keadaan. Halo? Ya, halo, kedengeran? Tes, kedengeran? Ya, yang pertama kali yang pasti akan bersyukur ya sama Tuhan. Ya, saya pasti nanti akan bikin satu ibadah khusus ya di gereja yang kita semua berkumpul. Kita cuma hanya bisa mengucap syukur aja sama Tuhan. Artinya naikkan pujian, syukur. Nah, lalu ya kemudian ya saya akan mulai membuat ini. Mungkin saya juga udah mulai persiapan dari sekarang. Artinya metode-metode yang baru dalam pelayanan khususnya ya ibadah di gereja kita. Nah, jadi membuat satu protokol-protokol yang sifatnya untuk bisa diterapkan ya di hari-hari ke depan, karena jujur udah pasti ketika ini PSBB selesai dan dilonggarkan semua, kita bisa beraktivitas normal, tetapi kita akan beraktivitas dengan gaya yang berbeda, tidak sama seperti yang kemarin-kemarin. Jadi ada sesuatu yang harus saya juga lakukan, mempersiapkan kayak prosedur yang baru, metode pelayanan yang baru, dan segala sesuatunya yang nanti yang bisa untuk kita bermanfaat di new normal hari-hari ini ke depan. Normal itu pasti new normal ini, gitu ya. Ya itu dari saya, Oke, jadi memang ini ya, pasti selama kita 3 bulan ada di rumah terus, pasti gaya hidup juga pasti berubah nih ya kan. Gaya hidup berubah, gue percaya juga ke depan gereja juga pelayanannya juga akan berubah gitu kan. Ya pertanyaannya adalah kita siap nggak dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan gitu kan. Nah buat Batam nih, bagaimana caranya lu mempersiapkan jemaat lu untuk bisa pelayanan di hari-hari ke depan? Persiapan apa? Wah, Budi hilang nih. Oke, gimana, Bud? Hilang tadi. Iya. Pertanyaan gue lu denger gak? Enggak dengar. Oh, ya kan gue percaya bahwa kita kan selama 3 bulan yang ada di rumah ini pasti gaya hidup pasti berubah, ya kan? Betul. Terus gaya pelayanan juga pasti akan berubah. Pasti. Nah, pertanyaannya bagaimana cara, kan kalian berdua nih kan gembala ya kan? Bagaimana caranya kalian berdua mempersiapkan jemaat kalian untuk bisa masuk ke era yang baru nih, bro? Iya, udah pasti ya, era new normal ini kan sudah di depan mata ya. Iya. Dan jemaat juga pasti udah mulai terbiasa dengan online, seperti itu ya. Nanti juga begitu nanti pandemi selesai, pastinya gereja juga menerapkan social distancing dan sebagainya. Sinyal Ya. Anginnya kenceng di Batam ini. Udah dekat Singapura soalnya, bro. Iya, udah dekat Singapura, betul. Ciayo Batam. Tapi lo sama gue oke ya sinyalnya, bro, ya, kedengeran oke ya? Aman. Bekasi aman, Jakarta, ya? Bekasi Jakarta aman ini. Bekasi Jakarta ini. Halo, Bud. Nih masalah kuota nih pas ini, bro. Kuota nih gitu ya. Iya. Mungkin kita hide dulu ya. Mungkin langsung ke lu aja deh, bro. Ya, oke. Nah, yang pasti jadi gini, kalau untuk bagaimana untuk kita menyikapi the new normal ke depan ini, khususnya dalam bidang pelayanan, aktivitas kegiatan di gereja, bahkan terhadap jemaat juga. Nah, ini udah masuk kan? Coba Pastor Budi. Iya. Halo, Bud, kedengeran, Bud? Atau mungkin karena di sana kan banyak yang
pakai juga. Oh, ya, itu Ini udah balik nih. Udah, gue matiin wifi. Mungkin signalnya jelek. Siap. Iya, siap. Lanjut ya. Iya. Ya, udah pasti new normal, semuanya pasti berubah ya. Tapi kan sekali lagi, dunia boleh berubah, firman Tuhan nggak berubah, bro. Ya, jadi kita back to the Bible, tetap kita akan dorong supaya jemaat, ya sekalipun new normal ya dengan pola ibadah, dan tata cara juga pasti berubah, tapi tetap hati ini harus tetap berfokus kepada Tuhan. Anak-anak tetap harus diajar untuk ke gereja, untuk bersekutu. Intinya kan persekutuan. Ya. Kadang-kadang ya di momen sekarang kan ya udah mulai terbiasa nih orang nggak ketemu dan sebagainya. Pasti ini akan menjadi satu habit juga nanti ke depannya. Tapi kita ya harus mendorong sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, ya kita harus dorong mereka tetap bagaimana kehidupan di kisah para rasul itu juga harus tetap diterapkan di zaman sekarang ya, untuk tetap bersekutu. Ya kalau untuk pelayanan ya sekali lagi tanya Tuhan, itu udah pasti nomor satu lah. Lalu juga nanti ya adjustment pasti ada tentunya. Nanti apalagi begitu pas sudah mulai ibadah, belum tentu kursi-kursi kan berdempetan seperti yang lalu. Ya, dan juga ada orang-orang berpikiran, nggak usah ke gereja dulu deh, nonton aja dulu di YouTube lagi gitu kan. Pasti. Atau bisa tambah jam ibadah, bro, 10 kali ibadah bagi-bagi. Oh, udah. Ya, udah pasti. Dan khotbah untuk durasi khotbah juga udah pasti udah nggak bisa lama-lama lagi, karena udah terbiasa sekarang di YouTube setengah jam udah selesai gitu kan ya. Iya. Ya ini itu adjustment pasti terjadi, dan ya tetap kembali kita kepada firman Tuhan lah. Iya. Ya. Gua setuju tuh. Kisah Rasul itu cara hidup jemaat pertama, Bu ya, Kisah Rasul 2 ya. Iya, betul. Siap. Karena memang bagaimanapun pertemuan jemaat di gereja itu tidak tergantikan, bro. Budaya saling itu harus tetap terjadi di gereja itu. Betul sekali. Siap. Kalau Pulau Gadung gimana, Pulau Gadung? Ya, jadi memang satu tantangan yang besar ya. Sampai hari ini saya juga masih terus berpikir keras ya, minta hikmat Tuhan. Nih setelah ini bagaimana nih Tuhan pola kita ke depan seperti ini gitu ya. Dan pasti kalau secara spiritual ya, seperti Pastor Budi tadi bagikan, itu udah pasti nomor satu ya. Kita harus tetap membangun kerohanian, karena memang gini loh, kerohanian itu kan juga bicara satu kesehatan buat kita manusia ya. Nah, jadi gereja itu kan tempat-tempat orang sakit disembuhkan dan lain sebagainya gitu ya. Gereja itu ibarat kayak rumah sakit, dokter-dokter dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini kan dalam tanda petik ya, banyak orang yang terus membutuhkan vitamin ya, kesehatan secara roh. Nah, dalam persekutuan itu udah pasti kita harus tetap mempertahankan. Cuma pola-polanya aja yang nanti akan kita pikirkan, pasti akan ada perubahan ya. Yang pasti kita akan mengikuti terus prosedur dari pemerintah, protokol dari pemerintah, protokol kesehatan itu akan lebih kita sosialisasikan lagi. Bahkan nanti kita juga akan mengarahkan juga jemaat untuk juga bisa tetap artinya saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi juga tetap mengikuti prosedur. Nah, lalu yang kedua yang harus saya juga akan banyak bagikan ke jemaat di setelah new normal ini adalah khusus dalam bagaimana mereka mengelola keuangan mereka. Itu penting saya harus bagikan. Kenapa? Karena ke depan ini diprediksi 1-2 tahun ke depan ini akan masih terus terjadi turbulence atau penurunan yang cukup signifikan dalam hal ekonomi gitu ya. Tapi kita tetap optimis dan berdoa. Artinya apa? Artinya gini, saya akan terus mensosialisasikan ke jemaat untuk mendorong mereka untuk memiliki gaya hidup hemat. Itu nomor satu. Kita nggak boleh lagi boros, nggak boleh lagi asal buang uang di hari-hari ke depan ini. Karena segala sesuatunya sedang berjuang ke depan ini. Ya, kita bahkan dari sektor ekonomi, sektor produksi. Kenapa? Karena vaksin pun belum ditemukan. Bahkan ada ilmuwan berkata, kalau vaksinnya ditemukan hari ini, itu butuh waktu 1 tahun untuk bisa sampai ke seluruh masyarakat. Karena ada proses produksi, ada proses distribusi dan lain sebagainya. Sampai hari ini vaksin belum ketemu. Nah, selama vaksin masih belum ketemu, pembatasan demi pembatasan itu pasti terjadi.
pasti akan terjadi dalam dunia usaha, pabrik, industri, perusahaan dan lain sebagainya, apalagi perusahaan jasa, tour, travel, perhotelan, itu semua akan betul-betul merangkak berjuangnya. Nah, jadi saya akan mengingatkan ke jemaat, kita harus rubah pola keuangan kita, pola gaya hidup kita mengelola keuangan. Gak bisa lagi kita seenaknya aja, karena ini masa-masa, benar Alkitab bilang datang masa-masa yang suka gitu. Nah, kurang lebih ya sampai 1-2 tahun ke depan. Lalu saya juga yang ketiga akan ingatkan ke anak-anak muda, selama kita masih bisa produktif, kita harus upgrade diri, terutama kembangkan skill-skill yang baru untuk kita juga bisa berjuang, terutama dalam high tech atau teknologi. Ada gini, teknologi kita harus kembangkan, terus kerja juga harus sungguh-sungguh, karena begini, diprediksi 1 tahun ke depan ini ada banyak perusahaan-perusahaan yang kalau nggak kuat mereka akan tutup. Kalaupun buka, mereka akan lebih efisiensi, mengurangi karyawannya. Nah, bagaimana ketika yang kena PHK bisa tetap bekerja? Nah, ada juga option yang lain. Ini yang kita prediksi nih, yang saya bisa prediksi. Option yang lain adalah gini, perusahaan yang akan bertahan, yang survive, mereka akan tetap memperkerjakan karyawan, tapi dari sifatnya work from home. Karena kan sudah mulai terbiasa nih. Nah, itu menjadi salah satu option yang efektif secara budget dari perusahaan. Gua nggak gaji lu terlalu besar nih, ibaratnya nih gitu loh. Karena lu kan nggak keluar ongkos, lu kan kerja dari rumah. Nah, akan diprediksi menjadi satu option untuk perusahaan-perusahaan yang akan survive 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Nah, kita anak-anak Tuhan, yang anak-anak muda khususnya, kita harus sadar akan hal ini. Perubahan yang akan terjadi seperti ini. Jadi, kalau kita kerja masih main-main, sekolah masih main-main, saya mau ingetin buat teman-teman, ke depan kita nggak akan bertahan. Kita harus sungguh-sungguh berjuang benar-benar secara upgrading diri kita. Nah, jadi ini menjadi satu tantangan saya sebagai khususnya leader, bahkan khotbah juga, ya Pastor Budi, Pastor Dieter. Kita harus perhatikan juga di area seperti ini, di area yang secara general bagi teman-teman kita, jemaat, keluarga-keluarga yang akan menghadapi satu new normal ke depan ini. Ya. Amin. Karena ke depan ini, terutama gini, pasti acara-acara besar itu akan tidak diberlangsungkan sementara. Ya, pertemuan-pertemuan besar, ya acara-acara gathering yang besar, skala besar, ya itu event-event dan lain sebagainya, itu udah pasti. Nah, di gereja saya pun, saya pribadi, saya juga udah kemarin memutuskan untuk tim semua, kita semua batalin program yang sudah kita anggarkan, yang udah kita rencanakan selama 1 tahun ke depan, ya itu kita semua batalin karena untuk efisiensi keuangan, ya, dan juga masalah pertemuan-pertemuan besar kita hindari. Ya, jadi kita lebih slow down, tapi bukan berarti slow down kita benar-benar pasif, tidak, tetapi secara spirit ya kita lebih bangun. Tapi secara untuk sektor-sektor yang lain kita akan lebih efisiensi. Ya, kurang lebih seperti yang akan saya lakukan. Gitu. Jadi memang di akhir zaman ini pelayanan Yesus itu akan menjadi pelayanan yang utama ya. Jadi waktu Yesus di dalam dunia ini kan 3,5 tahun dia melayani hanya 12 murid, bro. Jadi kelompok-kelompok kecil nih akan mewabah nih, kan. Nah, sekarang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mempersiapkan mereka supaya mereka bukan cuma sekedar punya gaya hidup yang ada di dunia, tapi mereka juga bisa siap supaya mereka jadi mempelai Kristus juga. Jadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kita jadi jemaat-jemaat yang dewasa, orang-orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Gitu ya, bro ya? Betul. Siap.